warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Elisyani Putri, NIM 1911110006. Saya mahasiswi Hukum Keluarga Islam 4A Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 kaidah mata kuliah Kuwait Fikih dengan dosen pembimbing Dr. Toha Andiko MAG. Nah, sebagai syarat tugas ini ketika menjelaskan harus menutup mata. Maka dari itu saya akan menutup mata menggunakan kain hitam ini. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimakasidiha, yang artinya segala sesuatu itu tergantung pada tujuan atau niatnya. Nah, kaidah yang saya ambil yaitu la sawabu illa bil niat. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Sebagai contoh, seseorang yang makan dan minum itu diniatkan karena Allah. Kenapa? Dia berniat makan dan minum itu untuk menambah tenaga, untuk melakukan ibadah. Nah, maka makan dan minumnya itu bernilai pahala karena untuk melakukan sebuah ibadah. Kaidah yang kedua yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah cabang yang saya ambil yaitu al-yakinu yazalu bil yakini misluhu. Artinya apa yang menjadi keyakinan itu bisa hilang ketika ada bukti lain yang juga lebih meyakinkan. Nah, sebagai contoh, ini ketika saya misalnya saya berkeyakinan bahwa saudara saya yang bernama Tiara itu punya hutang terhadap saya karena suatu pembayaran tertentu. Nah, ketika saya menagih ke rumah si Tiara ini dan Tiara bisa menunjukkan bukti, semisal bukti transaksi ya, transfer atau apalah, yang memang meyakinkan bahwa itu untuk membayar benda yang dibelinya, maka keyakinan saya terhadap Tiara bahwa Tiara itu punya hutang itu bisa hilang karena adanya bukti transfer dari saudari Tiara tersebut. Kaidah yang selanjutnya yaitu al-masyaqqatu tajlibu at-taysira. Artinya kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Nah, cabang yang saya ambil yaitu idza dhaqa ila mar'u tisa'a, yang artinya apabila sesuatu itu sempit maka hukumnya meluas. Nah, sebagai contoh di sini saya ambil ketika di sebuah daerah ada seseorang yang kakinya itu terkilir. Seorang perempuan yang kakinya terkilir. Nah, di daerah tersebut hanya ada satu orang ya, di mana yang bisa mengurut atau menyembuhkan kaki terkilir tersebut, dan dia adalah seorang laki-laki. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seorang laki-laki dan juga perempuan yang bukan mahram itu tidak diperbolehkan untuk menyentuh ataupun melihat auratnya. Nah, tapi karena suatu kesulitan di mana si perempuan ini kakinya terkilir dan juga tidak ada lagi di daerah tersebut orang yang bisa menyembuhkan kaki terkilir kecuali si laki-laki tersebut. Nah, maka di dalam keadaan seperti ini diperbolehkan seorang laki-laki tersebut untuk melihat ataupun menyentuh aurat si perempuan yang kakinya terkilir tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kaidah yang selanjutnya yaitu ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudaratan atau bahaya itu harus dihilangkan. Nah, di sini saya mengambil kaidah cabang yaitu ad-dararu tu tubihul makhdurah, yang artinya suatu keadaan darurat itu memperbolehkan segala sesuatu yang semula itu dilarang. Nah, di sini saya mengambil contoh semisal saya punya tetangga yang sedang KDRT.
Nah, pada saat KDRT tersebut, si istri misalkan, si istri ini lari ke rumah saya untuk berlindung ke rumah saya. Dan, karena pada saat itu, KDRT-nya itu sangat, apa ya, sangat, keras sekali seperti itu perdebatannya, lalu si, suaminya ini membawa senjata tajam yang bisa dibilang mengancam jiwa dan juga eksistensi si istri tersebut, maka, kita selaku tetangga yang dipercaya oleh istrinya untuk bersembunyi tersebut, diperbolehkan berbohong untuk menyelamatkan, nyawa si istri tersebut. Karena, ditakutkan ketika nanti, kita yang, menolong ini jujur kepada si suami kalau istrinya itu bersembunyi di rumah kita, ditakutkan nanti, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk, sampai mengancam jiwa si istri tersebut. Baiklah, untuk kaidah yang selanjutnya yaitu al-adatu muhakkamatun, yang artinya adat atau tradisi itu bisa dijadikan hukum. Nah, di sini saya mengambil kaidah cabang yaitu istimalan ya istimalan nasu hujatu yajibul amali biha. Nah, artinya di sini adat ataupun tradisi, kebiasaan masyarakat seperti itu, kebiasaan masyarakat secara umum itu bisa dijadikan suatu hujah ya, alasan ataupun dalil yang wajib diamalkan. Nah, di sini saya mengambil contoh di masyarakat ya, terutama di bagian fikih munakahat, di mana adanya mas kawin di adat-adat tertentu. Misalkan saya ambil contoh ini ada di adat Bugis. Nah, adat Bugis ini ketika menikah ada mas kawin tertentu yang disebut uang panai seperti itu. Nah, uang panai ini sendiri jumlahnya itu ditentukan ya, ditentukan berdasarkan latar belakang pendidikan si calon pengantin perempuan seperti itu. Nah, jadi kalau di Sulawesi itu semakin tinggi background ataupun latar belakang si perempuan ini, apakah dia anak pejabat ataukah dia sarjana dan lain sebagainya, itu uang panainya atau mas kawinnya itu semakin tinggi seperti itu. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai 5 kaidah qawaid fikih. Nah, di sini saya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan ataupun kekurangan saya dalam menghafalkan ini, mungkin kurang lancar atau bagaimana. Tetapi yang jelas saya sudah melakukan yang terbaik dan semoga video ini bermanfaat dan juga memberikan nilai yang maksimal. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.